Salam, saudara-saudaraku, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus memenuhi hati kita semuanya. Selamat Natal. Kiranya Natal, damai Natal memenuhi hati kita semuanya. Salam saudaraku, di kesempatan yang terindah ini saya akan menyampaikan satu topik yang bisa menyelamatkan kita dari zaman. Kita hidup dari zaman ini. Kita hidup di zaman yang edan. Kejahatan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Orang jahat akan bertambah jahat. Orang cemar akan bertambah cemar. Jadi arus dosa dunia ini semakin kuat. Dan saya akan sampaikan satu topik yang akan menyelamatkan kita dari arus dosa yang kuat. Jadi saya akan berbicara tentang takut akan Tuhan. Alkitab bilang di akhir zaman ya, orang kudus akan semakin menguduskan diri. Orang benar akan semakin berbuat kebenaran. Dan orang kudus akan semakin menguduskan diri. Jadi kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, maka kita akan semakin kudus dan semakin benar. Dan topik pembahasan kita adalah tentang takut akan Tuhan. Mengapa takut akan Tuhan itu sangat penting? Ada beberapa poin yang saya akan sampaikan. Takut akan Tuhan sangat penting. Poin pertama, karena itu adalah perintah Tuhan. Di Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dikatakan, akhir dari segala sesuatu yang kamu dengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena itulah kewajiban setiap orang. Jadi takut akan Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Perintah yang harus kita lakukan. Kalau ayat di Ulangan bilang, hendaklah engkau takut akan Tuhan seumur hidupmu. Seumur hidupmu maksudnya selama kita masih hidup di dunia ini, setiap saat, setiap hembusan nafas, kita harus takut akan Tuhan. Dan Tuhan perintahkan supaya takut akan Tuhan itu diajarkan kepada anak cucu. Jadi takut akan Tuhan itu perintah yang penting dari Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu harus kita buktikan dengan berpegang pada perintah-perintahnya, artinya melakukan segala perintah-perintahnya. Jadi takut akan Tuhan itu mempunyai dua arti ya. Kita taat melakukan perintah-perintahnya bukan karena kita takut dihukum, bukan karena terpaksa, bukan karena kita mau meminta sesuatu dari Tuhan. Itu takut yang negatif. Tetapi Tuhan mau kita takut kepada Tuhan. Artinya takut kepada Tuhan secara positif. Ya, kita taat karena mengasihi Dia. Di Yohanes bilang, kitab Yohanes, ya, Yohanes 14 ayat 15 bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Jadi kita menuruti perintah-perintah Tuhan, kita taat karena mengasihi Dia. Ya, mengasihi Dia sehingga kita lakukan dengan tulus. Mengasihi Dia, lakukan dengan sukacita, lakukan dengan segenap hati supaya Tuhan disenangkan. Itulah takut yang positif. Jadi saya simpulkan, takut yang positif adalah ya taat kepada Tuhan karena mengasihi Dia, untuk menyenangkan hati Dia, sehingga kita lakukan segala perintah Tuhan
dengan tulus ikhlas, dengan sukacita, dengan segenap hati. Itulah takut yang positif yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi takut akan Tuhan harus kita lakukan seumur hidup, semasa masih kita bernafas. Setiap saat, setiap detik kita harus takut akan Dia. Dan juga harus diajarkan kepada anak cucu. Ya. Jadi takut akan Tuhan itu sangat penting, karena poin pertama, karena itulah perintah yang kudus dari Tuhan. Itulah yang Tuhan minta daripada kita. Takut akan Dia seumur hidup kita. Alasan kedua untuk takut akan Tuhan adalah membuat Tuhan senang. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan senang. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan ya damai sejahtera, sukacita kepada kita. Seperti ada nyanyian malaikat waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Jadi siapakah yang berkenan kepada Tuhan? Itulah orang yang takut akan Dia. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan damai sejahtera dan sukacita. Dan damai sejahtera dan sukacita itu tidak seperti damai sejahtera dan sukacita yang diberikan oleh dunia ini. Ya, itu memberi kita suatu kebahagiaan, memberi kita kekuatan, memberi kita semangat hidup. Jadi kita butuh damai dan sukacita dari Tuhan setiap hari, karena itulah kekuatan bagi kita. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan juga katanya, ya kalau kita senangkan hati Tuhan, kita akan memiliki hubungan yang baik, mesra, intim dengan Tuhan, sehingga kita menjadi anak kesayangan, menjadi harta kesayangan. Ya, kalau firman Tuhan bilang, kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Jadi kalau kita senangkan hati Tuhan, kita akan menjadi harta kesayangan, menjadi anak yang berkenan. Seperti waktu Tuhan Yesus taat menyerahkan diri untuk dibaptis, ada suara dari surga bilang, inilah anakku yang kukasihi. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, akan ada pengakuan dari surga bahwa kita adalah anak yang dikasihi, kepadanya Tuhan berkenan. Jadi kalau kita sudah menjadi harta kesayangan, menjadi anak kesukaan, menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan janjikan, Tuhan akan limpahkan segala kebaikan kepada orang yang takut akan Dia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya itu disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi luar biasa upah dari takut akan Tuhan. Ya. Jadi takut akan Tuhan, poin kedua sudah kita bahas, takut akan Tuhan menyenangkan hati Dia, ya, menyenangkan hati Dia. Dan juga ketiga, takut akan Tuhan itu adalah kunci dalam hidup ini. Kunci apa? Ya, kunci diberkati, ya, kunci kesuksesan dan diberkati. Poin pertama ya, kuncinya. Kunci ini seperti ini ada kejadian di 2 Tawarik, ada seorang raja muda namanya Uzia. Dia memerintah umur 19 tahun. Di waktu yang muda dia memerintah,
syukur dia mempunyai penasehat rohani namanya Zakaria. Jadi Zakaria mengajarkan Uzia untuk hidup takut akan Tuhan, untuk sungguh-sungguh mencari, mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Jadi Uzia melakukan seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Zakaria, dan akibatnya dia memerintah sangat lama, 52 tahun lebih ya. Dia memerintah, dan selama dia memerintah, pemerintahannya diberkati, sukses. Kemana dia pergi berperang selalu berhasil dan menang. Jadi saya simpulkan, takut akan Tuhan itu kunci kesuksesan, kunci diberkati. Jadi kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, kunci Tuhan berjanji ya, dia akan menyertai pekerjaan kita dan membuatnya berhasil. Seperti Yusuf. Yusuf disertai Tuhan, dan apapun yang dikerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Jadi takut akan Tuhan bukan hanya kunci keberhasilan ya. Bukan hanya kunci keberhasilan dan diberkati, tapi kunci untuk mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Karena di Amsal berkata bahwa upah dari kerendah hatian dan takut akan Tuhan ialah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi bukan hanya itu aja, kunci hidup suci ya. Kunci hidup suci dan takut akan Tuhan adalah takut akan Tuhan ya. Tadi saya sudah sampaikan kunci keberhasilan dan diberkati, kunci untuk mendapatkan kekayaan, kehormatan dan hidup, dan juga kunci suci serupa dengan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan menjauhi dosa. Kita akan melakukan yang baik, sehingga hidup kita akan semakin suci serupa dengan Tuhan. Kita akan membenci apa yang Tuhan benci, dan kita akan melakukan apa yang Tuhan senang. Jadi takut akan Tuhan itu adalah kunci untuk hidup suci ya. Dan juga takut akan Tuhan adalah kunci kebahagiaan. Orang yang takut akan Tuhan akan menetap di dalam kebahagiaan. Dan juga takut akan Tuhan adalah bukan hanya kunci kebahagiaan, kunci ketenteraman dan perlindungan. Ya, di dalam takut akan Tuhan, ya ada ketenteraman yang besar katanya Amsal. Bahkan ada perlindungan bagi anak cucu. Jadi dahsyat sekali ya takut akan Tuhan. Segala yang kita butuhkan itu Tuhan janjikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Termasuk Tuhan janjikan hidup tidak kekurangan. Di Mazmur bilang, hai anak-anakku, takutlah akan Tuhan. Karena tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan berkekurangan. Ya, artinya apa yang kita perlukan selalu ada, selalu Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Ya, itulah. Jadi takut akan Tuhan itu ya kunci dalam hidup ini, untuk termasuk juga di dalam perjodohan. Kalau kita belum dapat jodoh dari Tuhan, Tuhan berjanji kepada orang yang takut akan Tuhan, jodoh. Suami yang terbaik dan istri yang terbaik Tuhan janjikan bagi orang yang takut akan Dia. Jadi saya simpulkan, jadi takut akan Tuhan itu kunci dalam hidup ini. Kalau kita sebagai murid, kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan memberi kita pengertian, pengetahuan, dan hikmat
dalam studi kita, ya. Jadi saya simpulkan, jadi takut akan Tuhan itu sangat sangat mulia, sangat unggul, ya. Kita akan memperoleh hidup yang mulia, unggul, berhasil untuk hidup ini kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu sangat penting, ya. Saya akan sampaikan ada tiga cara, 3 langkah untuk mendapatkan takut akan Tuhan itu. Sesudah 3 poin ini, ya. Jadi saya simpulkan ada 3 poin mengapa takut akan Tuhan itu sangat penting. 1, karena takut akan Tuhan itu adalah perintah yang kudus dari Tuhan. 2, takut akan Tuhan membuat Tuhan senang. 3, takut akan Tuhan adalah kunci dalam hidup ini. Jadi sekarang ada 3 poin. Kita akan membahas 3 langkah. 3 langkah untuk mendapatkan takut akan Tuhan, ya. 3 langkah untuk memperoleh takut akan Tuhan. Pertama, takut akan Tuhan diawali dengan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena Kristus itu adalah batu karang yang teguh, dia adalah dasar. Jadi kita perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya. Dan kita perlu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Dia. Jadi langkah pertama, kita harus menerima Dia. Kita harus yakin, percaya bahwa Yesus itu Juru Selamat. Dia adalah Mesias. Dia telah datang mati di Kalvari untuk memikul dosa-dosa kita. Dia curahkan darahnya untuk menghapus dosa-dosa kita, menyucikan kita dari dosa-dosa. Dan kita menerima Dia dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah langkah pertama, ya. Kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Langkah kedua, kita harus mempunyai hubungan dengan Tuhan setiap hari. Mempunyai hubungan yang intim dan akrab, ya. Kita harus memiliki persekutuan di dalam Tuhan, di dalam doa, dalam pembacaan Alkitab setiap hari. Karena di sana kita akan menerima kekuatan, anugerahnya, hikmatnya untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Kemudian ketiga, kita harus punya tekad untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Alkitab bilang, kita harus bulatkan hati kita untuk takut akan Tuhan. Seperti Ezra membulatkan hatinya, bertekad meneliti Alkitab dan mengajarkannya, meneliti dan melakukan apa yang dia pelajari dan juga mengajarkannya kepada jemaatnya. Demikian juga kita harus punya tekad. Kalau kita punya tekad untuk hidup dalam takut akan Tuhan, Roh Kudus akan membimbing kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan memberi kita hikmat, pengertian tentang takut akan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi 3 langkah ini saya akan akhiri dengan doa. Saya akan tantang kita, ya. Satu hal, keputusan yang ada 2 keputusan ini, ya. Saya akan menuntun dalam doa. Kita akan menerima, ya, memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kita memutuskan untuk bertekad untuk hidup dalam takut akan Tuhan.
melalui dan juga mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Itulah keputusan kita yang paling bijak, yang akan mempengaruhi kekekalan kita, yang akan membawa kita ke surga. Keputusan ini, ikuti doa saya. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Sungguh kami telah belajar tentang takut akan Tuhan. Kami sadari takut akan Tuhan itu adalah hal yang sangat penting dalam hidup kami. Karena itulah perintah kudus, dan juga itu takut akan Tuhan menyenangkan Engkau. Takut akan Tuhan adalah kunci dalam hidup ini. Terima kasih, dan kami sadari bahwa hanya Engkau, Tuhan Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Engkau telah datang ke dunia ini untuk mati di Kalvari, memikul segala dosa dan kelemahan kami. Engkau curahkan darah-Mu untuk menghapus, mengampuni, menyucikan, menguruskan dosa kami, menyelamatkan kami dari maut. Kami buka hati kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu. Bimbinglah langkah-langkah hidup kami, biar kami mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau, hubungan yang akrab dengan Engkau. Setiap hari melalui doa, melalui perenungan firman Tuhan, melalui pembacaan Alkitab, melalui persekutuan-persekutuan. Dan juga kami sadari, ampuni kami kalau selama ini kami hidup tidak takut akan Engkau, melukai hati-Mu, mendukakan Engkau. Ampuni kami ya Bapa. Kami bulatkan hati kami untuk takut akan Engkau. Kami bulatkan hati kami. Kami bertekad untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, dan juga dibangun di dalam takut akan Tuhan. Seperti jemaat mula-mula, mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, dibangun di dalam takut akan Tuhan. Bapa, terima kasih. Ajar kami tentang takut akan Tuhan. Mampukan kami untuk setiap saat, setiap hembusan nafas kami, hidup di dalam takut akan Engkau seumur hidup kami. Dan kami ajarkan kepada anak cucu kami tentang takut akan Tuhan itu. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, materaikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Segala pujian, syukur, hormat hanyalah bagi-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Shalom. Kiranya renungan singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya dan membangkitkan semangat kerinduan kita untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.